asal-usul Desa Heuleut, Kecamatan Leuwi Munding, Kabupaten Majalengka. Pada zaman dahulu, di abad ke-14 telah terjadi peperangan antara Kerajaan Cirebon dan Kerajaan Ratu Galuh yang berakhir dengan tanpa ada penyelesaian. Perang bubar begitu saja, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Selang beberapa bulan, tiba-tiba diketahui ada dua orang kakak beradik yang bertempat tinggal di Majapahit. Itu kawasan perbatasan antara Desa Heuleut dan Desa Leuwi Kujang. Mereka adalah yang bernama Salun dan Gahar, yang mengaku dirinya berasal dari Mataram. Pada suatu malam, mereka mencari tempat tinggal baru. Dari Majapahit mereka menuju ke sebelah selatan menelusuri arah Sungai Cikadongdong yang banyak terdapat batu-batu besar. Dan batu yang satu ke batu yang lainnya mereka berjalan dan kadang-kadang mereka menginjak batu licin. Perjalanan di atas batu-batu yang hanya diterangi oleh cahaya bintang cukup melelahkan. Mereka terus berjalan dan berusaha mencari tebing yang sekiranya mudah untuk dilewati. Setelah menemukan tempat yang mudah dilalui, mereka pun naik dari Sungai Cikadongdong menuju ke sebelah barat. Kurang lebih 1 kilometer dari Sungai Cikadongdong, mereka berjalan kaki. Tiba-tiba kaki mereka terasa susah untuk dilangkahkan, yang mungkin akibat dari kelelahan. Akhirnya mereka beristirahat dan memutuskan untuk menetap, karena mereka merasa bahwa daerah itu cocok untuk ditempati. Ternyata mereka berada di daerah Cibogo atau Ludayeuh yang sekarang Picung Pugur. Malam pun semakin larut, rasa kantuk pun akhirnya datang, dan mereka pun tertidur di bawah sebuah pohon yang rindang, yaitu pohon Picung yang Pugur. Keesokan harinya, mereka bangun dengan seluruh badan pegal-pegal dan linu. Mereka hanya bisa duduk memijat kaki. Hari semakin siang, capek pegal serta linu masih terasa. Haus dan lapar pun datang. Terdorong oleh rasa haus dan lapar, mereka bisa berdiri dan melangkah untuk mencari isi perut. Mereka berjalan berlainan arah untuk mencari makanan yang nanti hasilnya akan dibagi dua, supaya sama-sama mencicipi hasil. Persetujuan mereka akhirnya kembali ke tempat semula setelah 2 jam mencari makan dan mendapatkan makanan yang berbeda. Setelah kembali dengan membawa segenggam kacang tanah yang dibawa oleh Salun, sedangkan Gahar datang sambil membawa nangka yang sudah matang, yang ditemukan nangka tersebut sedang dikerumuti serangga. Setelah berkumpul, Salun dan Gahar memakan makanan yang dibawanya sesuai dengan persetujuan, sama-sama mencicipi. Namun sebelum mereka saling membagi makanannya, keduanya merasa heran. Sekalipun makanan yang masing-masing mereka kelihatan busuk, namun ternyata segar dan enak dimakan. Mereka merasa heran. Yang lebih heran lagi, semua kacang terlihat bijinya dan 4. Namun setelah dibuka isinya hanya ada 2. Dan setiap kacang semua seperti itu dan berseling dengan yang kosong. Begitu juga nangka yang mereka peroleh dibelah, di dalamnya terdapat bagian-bagian buah yang berselingan, yang satu berbiji, yang lainnya tidak berbiji. Dalam bahasa Sunda, baik biji kacang ataupun biji nangka isinya heuleut-heuletan. Setelah makan, mereka berdua berangkat dan meminta persetujuan orang yang sudah lama menetap di sekitar tempat itu. Salun dan Gahar memberikan nama pada kampung atau daerah yang mereka menemukan buah nangka, yaitu dengan sebutan Kampung Daerah Nangka Pandap, yang mereka ambil dari kata mendak nangka. Dan dengan kejadian kacang tanah dan nangka bijinya heuleut-heuletan, maka mereka memberi nama Heuleut. Sejak ditemukan, nama Heuleut dijadikan tempat pemerintahan hingga sekarang. Dulu tidak hanya di satu tempat, melainkan berpindah-pindah. Di antaranya
di Majapahit, tempat awal Salun dan Gahar menetap. Di Picung Pugur, Hulu Daya, tempat ditemukannya nama Heuleut, kurang 1 kilometer dari utara Picung Pugur, yang menetap tinggal di situ lebih banyak, akhirnya dinamakan Lembur. Karena orangnya lebih banyak, maka dijadikan pusat pemerintahan desa Heuleut. Kubu pertama yang menjadi kepala desa Heuleut adalah Kubu Sajid dan diteruskan oleh para generasi-generasi kubu selanjutnya. Wallahu alam.